Halo dan selamat datang kembali sahabat takwa. Wah, seneng banget rasanya bisa nyapa kalian lagi di season kedua pengkajian tafsir kita. Nggak terasa ya, sekarang kita udah masuk di episode ke-34 dalam rangkaian mengkaji juz kedua Al-Quran. Nah, seperti biasa, supaya pemahaman kita tetap lurus dan terjaga, pengkajian tafsir ini berada di bawah pengawasan dan bimbingan Ustadz Ahmad Alifian, BA, LCMA. Dan tentu saja ini adalah Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Oke, mari kita langsung bedah materi hari ini. Topik utama kita ada di Surah Al-Baqarah ayat 194. Ayat ini ngebahas sebuah titik keseimbangan yang benar-benar luar biasa antara keadilan, kisos, dan di mana persisnya letak batas ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati, itu berlaku kisas. Sekilas sih kalau kita baca permukaan ayatnya saja, ini kayak murni ngebahas aturan perang dan pertahanan diri orang-orang di masa lalu kan? Tapi, coba deh kita selami lebih dalam lewat kacamata para ulama. Sebenarnya, ini adalah prinsip dasar banget tentang gimana Islam memandang sebuah keadilan yang proporsional. Dan yang paling penting, gimana sih caranya kita bisa nahan diri justru di saat kita lagi punya kesempatan dan punya kekuatan buat membalas dendam. Ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat obrolan hari ini. Gini, sahabat takwa. Coba bayangin kalian lagi disakiti, dizolimi, atau diperlakukan gak adil sama orang lain. Secara manusiawi kita pasti bawaannya pengen ngebales ya kan? Malah kadang-kadang kita pengen ngebalesnya jauh lebih sakit dari yang kita terima. Terus gimana dong caranya Islam ngajarin kita merespons kezoliman itu tanpa kita sendiri malah ikutan jadi orang yang zolim? Gimana cara kita menuntut keadilan tanpa harus mengorbankan ketakwaan kita? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita harus mundur sedikit dan ngelihat sejarah yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Masuk ke bagian pertama, ada sebuah kisah inspiratif tentang perjanjian Hudaybiyah. Mari kita selami bareng-bareng sejarah yang super emosional di balik ayat ini. Kita nggak bakal bisa benar-benar ngerasain kedalaman ayat 194 ini kalau kita nggak paham kegelisahan yang dirasain generasi pertama umat Islam waktu itu. Ini tuh bukan sekedar teori hukum tertulis loh. Ini adalah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesedihan luar biasa yang sempat mukul hati para sahabat. Kalau kita baca penjelasan dari tafsir At-Tabari dan juga tafsir As-Sadi, ceritanya begini. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya di bulan haram atau bulan suci Dzulqa'dah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu berangkat ke Mekah. Niatnya murni banget, cuma mau umroh. Mereka udah pakai kain ihram, bawa hewan kurban, dan sama sekali nggak ada niat buat angkat senjata. Tapi apa yang terjadi? Kaum musyrikin Quraisy malah menghadang mereka. Bisa kebayang gak sih gimana sedih dan frustrasinya para sahabat saat itu? Mereka dilarang masuk ke rumah Allah di bulan yang harusnya suci. Akhirnya terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah dan mereka terpaksa pulang ke Madinah dengan hati yang kerasa berat banget. Tapi setahun kemudian, persis di tahun ke-7 Hijriah, di bulan Dzulqa'dah yang sama, mereka akhirnya bisa kembali lagi buat mengqadha atau mengganti umroh yang tertunda itu, yang kita kenal sebagai Umrohul Qadha. Nah, ayat ini turun ibarat air es yang nyejukin hati para sahabat. Allah secara tegas nyatain kalau bulan haram dibalas dengan bulan haram. Ini tuh benar-benar bentuk kompensasi dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran mereka setahun sebelumnya. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu munasabah. Atau ngeliat gimana koneksi ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Buat yang mungkin belum familiar, munasabah itu ilmu yang ngebahas hubungan atau benang merah yang indah banget antara satu ayat dengan ayat lainnya di dalam Al-Quran. Dan penempatan ayat 194 ini tuh logis dan rapi luar biasa. Di ayat-ayat persis sebelumnya, yaitu ayat 190-193, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ngasih instruksi umum soal melawan kezaliman. Bunyinya kira-kira, perangilah di jalan Allah orang-orang yang merangin kamu. Tapi awas, jangan melampaui batas. Nah, waktu perintah umum ini turun, para sahabat tuh sempat cemas. Kenapa? Soalnya sebentar lagi mereka bakal masuk ke Mekah. Dan itu jatuhnya di bulan haram. Bulan yang dari zaman nenek moyang mereka aja pantang banget buat dipakai perang. Mereka kepikiran, gimana kalau orang musyrik main curang dan nyerang kita duluan di bulan suci ini? Berangkat dari kecemasan itulah, ayat 194 ini turun ngasih aturan spesifik buat nenangin hati mereka. Seolah-olah ayat ini bilang, kalian gak usah takut. Kalau mereka berani ngelanggar kesucian bulan haram buat nyerang kalian, kalian punya hak penuh buat ngebales di bulan itu juga. Kesucian itu sifatnya timbal balik kok. Indah banget kan susunan ayatnya. Nah, sekarang di bagian ketiga, kita bakal ngebahas lebih dalam tentang tafsir keadilan dan kisas. Yuk kita lihat gimana kitab-kitab tafsir klasik membedah konsep keadilan dan kisas di ayat ini. Sebenarnya proporsionalitas itu batasannya apa sih?
Imam As-Sa'di dan juga Imam Al-Alusi merangkum prinsip proporsionalitas ini ke dalam beberapa poin penting. Pertama, kayak yang udah kita singgung tadi, pelanggaran di bulan suci ya dibalasnya di bulan suci. Kedua, selain waktu, tempat juga ngaruh. Wilayah suci tanah haram dan status orang yang lagi berihram itu masuk perlindungan khusus. Ketiga, di ayat ini ada kata al-hurumat. Kata ini tuh bentuknya jamak dan maknanya luas banget sahabat takwa. Maksudnya, semua hal yang emang diperintahkan syariat buat dihormati, kayak nyawa, harta, kehormatan, itu semua berlaku hukum qisas. Kalau ada yang berani ngerusak, ya ada hukuman setimpal yang menanti. Terus yang keempat, Imam As-Sa'di secara spesifik ngejelasin kalau balasan ini nggak cuma buat kezoliman fisik aja, tapi juga kalau ada harta yang diambil secara zolim atau batil. Pastinya kalau di zaman sekarang, urusan eksekusi ginian diatur sama hukum negara dan pihak berwajib ya. Tapi inti prinsip dasarnya tetap sama, yaitu sebuah keadilan yang seimbang. Coba deh perhatiin baik-baik penegasan Allah dalam potongan ayat yang satu ini. فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Yang artinya, oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Ini dia inti dari semuanya, frasa kunci soal respons proporsional. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasih izin kita buat ngebela diri dan ngebalas, tapi ingat, ada satu syarat mutlak. Syaratnya adalah bimisli, alias harus persis seimbang. Nggak boleh tuh dilebih-lebihin. Kalau kita disakiti 1 kali, balasnya ya maksimal 1. Kalau kita sok-sokan pengen ngebales 2 biar puas, malah posisi kita yang berbalik. Kitalah yang ganti status jadi pelaku kezoliman yang melampaui batas. Selanjutnya, di bagian keempat, mari kita tarik obrolan ini ke masa kini, yaitu menjaga takwa saat dizolimi di era modern. Nah, sahabat takwa, sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya kita mempraktikkan prinsip yang lahir dari zaman perang Nabi SAW ini buat keseharian kita di zaman modern? Ya, kita emang nggak lagi angkat pedang di medan perang, tapi kita kan sering banget ngadepin konflik antar manusia, entah itu lingkungan kerja yang super toksik, persaingan bisnis, atau sesimpel dikomenin jahat di media sosial yang nyerang harga diri kita. Kalau kita pakai prinsip qisas proporsional dari para ulama tadi, kita bisa ambil 3 langkah praktis. Langkah pertama, kalau kalian dizalimi, kalian tuh berhak banget ngakuin kalau itu salah. Dan kalian berhak bikin batasan atau ngebela diri kalian. Islam sama sekali nggak nyuruh kita jadi orang lemah yang mau-maunya diinjak terus kok. Langkah kedua, misal kondisinya emang mengharuskan kalian ngerespon atau nuntut hak kalian kembali, lakuinlah dengan proporsional. Jangan sampai niat awal nuntut keadilan malah bablas jadi ajang buat ngancurin hidup orang lain abis-abisan. Dan yang ketiga, ini nih yang ujiannya paling berat. Kalian harus bisa mati-matian mempertahankan takwa kalian jauh di atas ego dan nafsu pengen balas dendam. Ada satu wawasan psikologis yang dalam banget dari Imam As-Sa'di. Beliau ngejelasin kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala nyelipin kata takwa justru persis setelah ngasih izin buat membalas. Kata beliau, tabiat asli jiwa manusia itu kalau udah dikasih panggung atau izin buat ngehukum orang, itu susah banget buat berhenti di garis keadilan. Bawaannya pasti pengen nambah. Nafsu kita tuh pengen ngelampiasin semua rasa sakit hati yang numpuk. Dalam bahasa Arabnya, liptas syifi alias pengen ngerasa puas banget ngelihat musuh kita hancur lebur. Makanya, di titik paling rawan inilah Allah tegasin perintah takwa. Takwa di situasi ini fungsinya sebagai rem cakram. Kita harus berani ngerem dan berhenti tepat di garis batas keadilan yang udah ditetapin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak peduli sepanas apapun hati kita mendidih saat itu. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, sekaligus puncaknya, yaitu Allah bersama orang bertakwa. Terus, apa sih ganjaran atau reward buat orang yang berhasil ngerem hawa nafsunya, padahal posisinya dia lagi di atas angin dan bisa banget ngancurin musuhnya? Di ujung ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan sebuah kalimat penutup yang luar biasa indah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Para ulama, termasuk yang dipaparin dalam tafsir As-Sa'di, ngejelasin kalau kata kebersamaan atau ma'iyyatullah di sini, itu bukan cuma sekedar Allah Maha mengetahui loh. Kebersamaan di sini maksudnya Allah benar-benar bakal ngasih pertolongan, backup dukungan penuh, penjagaan, dan juga taufiknya secara langsung ke kita. Bayangin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ada di pihak kita dan bareng kita, kebahagiaan sejati pasti udah di tangan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang nggak peduli sama takwa dan malah bablas melampaui batas waktu ngebales, ya Allah bakal ninggalin dia berdua doang sama hawa nafsunya. Dan percaya deh, itu awal dari kebinasaan yang nyata. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati itu bukanlah sekedar soal menang adu argumen atau berhasil menjatuhkan musuh kita. Kemenangan sejati adalah mastiin kalau di akhir semua konflik itu, Allah tetap ridho dan berdiri di pihak kita. Sebagai penutup pengkajian tafsir kita di episode kali ini, yuk kita renungin satu hal bareng-bareng.
Besok-besok, kalau misalnya ada orang yang iseng fitnah kita, ngomongin kita di belakang atau bikin kita rugi, coba ambil jeda sebentar. Tarik napas pelan-pelan. Ingat lagi ayat 194 dari surah Al-Baqarah ini, dan tanyain pertanyaan ini ke hati kecil kalian sendiri. Apakah cara saya ngebalas perlakuan orang ini bakal ngundang ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau balasan ini malah melampaui batas dan bikin Allah ngejauh dari saya? Terima kasih banyak udah setia nemenin saya ngobrol di pengkajian tafsir kali ini, sahabat takwa. Saya doain semoga kita semua selalu dikasih kekuatan sama Allah untuk bisa ngejadiin takwa sebagai rem pakem dari setiap langkah dan tindakan kita. Sampai ketemu lagi di pengkajian tafsir kita berikutnya ya.